Oke, selamat malam buat teman-teman semuanya. Oke, aku mau ngucapin welcome, selamat datang di Career Insight Capture ke-11 di bulan September. Oke, sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, kita buka terlebih dahulu dengan doa, dan doa akan aku pimpin dalam dalam agama Kristen, buat teman-teman bisa menyesuaikan. Oke, selamat malam Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini, Zoom dengan Career Insight yang ke-11 di bulan September ini. Kiranya Tuhan Kau berkati acara kami dari awal hingga akhir dan tidak ada kendala apapun. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik, sebelumnya aku mau bacain peraturan meeting. Jadi buat teman-teman semuanya boleh disimak untuk peraturannya. Baik, yang pertama, dihimbau untuk on-cam menggunakan virtual background yang telah dikirimkan di grup dan di kolom chat. Yang kedua, dimohon untuk menonaktifkan mic, peserta dapat mengaktifkan mic ketika sesi tanya-jawab. Dan yang ketiga, peserta yang akan bertanya pada sesi tanya-jawab diwajibkan untuk raise hand dan on-cam terlebih dahulu. Kemudian, peserta mengisi link presensi yang dibagikan di kolom chat ketika sudah dikirimkan. Begitu. Oke. Oke, mungkin aturan meetingnya bisa diterima ya teman-teman semuanya dan untuk ditaati juga. Oke, pada Career Insight yang ke-11 ini kita akan diskusi seputar karir bersama dengan Kak Agnes Puspitasari. Nah, sebelum memasuki acara inti, izinkan aku membacakan CV dari Kak Agnes Puspitasari. Nah, Kak Agnes Puspitasari ini sebagai alumni penerima beasiswa Kamajaya Scholarship angkatan keempat dan beliau ini menyelesaikan pendidikan formalnya di Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan program studi teknik industri. Kemudian untuk pengalaman kerjanya itu beliau menjadi PPIC Biennial Associate in PT Sewi Segar Nusantara pada tahun 2021 hingga sekarang. Kemudian menjadi Assistant Lecturer Enterprise Resource Planning tahun 2021. Kemudian menjadi Assistant Lecturer Coordinator of Introduction to Engineering and Design pada tahun 2020 hingga tahun 2021. Menjadi Assistant Lecturer of Integrated System Planning 1 di tahun 2020. Menjadi Assistant Lecturer Coordinator of Ergonomics di tahun 2019. Dan menjadi Assistant Lecturer of Introduction to Engineering and Design di tahun 2019. Begitu profil singkat dari Kak Agnes Puspitasari. Nah, ini momen yang paling ditunggu-tunggu nih ya. Kita undang langsung Kak Agnes Puspitasari untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Halo semuanya. Halo, Agak selamat malam ribet ya. Kak. Halo semuanya. Kayaknya kita bisa saling ini enggak sih? On mic kali ya? Atau ini gambar aku udah kelihatan belum ya? Kayaknya ini gambar aku muncul nggak ya? Sorry nih sebelumnya karena sepertinya wifi aku agak nggak kuat bandwidthnya. Belum muncul Kak. Oh, oke. Ya. Kok tidak muncul ya? Bentar. Sorry, interrupt bentar ya. Mungkin sambil menunggu Kak Agnes, mungkin boleh teman-teman yang lainnya kita on cam bareng-bareng ya. Yang belum on cam, silakan untuk on cam teman-teman. Menggunakan virtual background yang telah dikirim di grup. Sorry bentar, aku izin leave bentar. Aku join lagi ya. Tunggu. Oke Kak, siap. Oke teman-teman semuanya, sambil menunggu Kak Agnes Puspitasari, mungkin buat teman-teman yang belum menggunakan virtual background, boleh
dipakai dulu ya virtual backgroundnya dan kemudian on cam ya. Ini sudah ada 31 orang ya yang bergabung. Ya, mungkin boleh on cam ya teman-teman semuanya. Mbak-mbak yang cantik dan ganteng ya. Biar kelihatan nih cantik dan gantengnya. Oke, sudah ya Kak Agnes ya. Sudah bisa. Masih di mute Kak, masih di mute. Oh maaf, agak Oh, sedikit ya, kok. Oke, aman oke. aja Kak. Oke. Ini teman-teman, sorry nih sebelumnya. Boleh nggak sih aku lihat wajah kalian satu-satu dan boleh sih satu atau dua orang gitu, boleh banget buat eh, kenalin namanya siapa, terus batch berapa nih, fakultas apa gitu. Karena Yuk kayaknya gapnya teman-teman. lumayan jauh ya sama aku, kayaknya ya. Betul. Nggak terlalu ngerti juga sih ini mana gimana. Ini kebanyakan batch 6, 5, 6, 7, 8 nih Kak. 5678. Aku nggak tahu Iya. ya kayak apakah ada yang pernah aku interview ya waktu jadi calon penerima ya. Cuman kalau ada di sini, halo, mungkin belum pernah lihat aku langsung. Cuman eh balik tuh topik aja deh. Em, Terima kasih ya sebelumnya buat Kamajaya Scholarship nih untuk bagian Care Insight ini yang ke-11 ya. Ternyata sebenarnya aku udah ngeliatin banyak sih dari teman-teman aku yang emang wah keren-keren banget. Kayaknya masih jauh juga sih gitu ya bisa dibilang sampai bisa jadi pembicara gitu. Cuman kesempatan ini aku pakai juga sih untuk share ke teman-teman gitu ya. Lebih ke yang pastinya lebih ke dailynya kita seperti apa. Kemudian sekarang ini sebagai seorang yang bekerja itu seperti apa gitu ya. Seperti poin-poin yang udah di-share sama Mas siapa ya, yang WA aku terus ya. Cuman aku nggak tahu namanya siapa. Daniel. Iya, Mas Daniel kan udah kasih aku juga poin-poin ya. Nah, sebelumnya mungkin eh ada yang udah kenal aku belum ya? Siapa nih? Noval atau Fania? Udah kenal aku belum ya? Atau pernah lihat gitu? Noval di mana Noval? Kayaknya Ini Noval. baru di tempat kerja ngelatih. Oh, lagi kerja. Oke, oke. Iya, bisa ambil. Oke, udah makan belum kamu? Udah jam berapa nih? Sudah, sudah. Oke, sip lah. Oke, oke. Yang lainnya, Valentina dia. Valentina dia angkatan berapa nih? Ada dua Maria juga, Maria Ovi, Maria Ervoli. Oh ini kayaknya masih 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 sempet kontak-kontakan sih ya sama Maria Ovi dan Maria Erviolin. Oke oke. Ya udah deh daripada lama-lama gitu ya. Mungkin juga lagi pada beberapa yang sedang menyambi gitu. Aku mau share sedikit sih sebenarnya aku tuh siapa sih gitu. Kok bisa eh, dimintain tolong gitu ya untuk bisa mengisi karir insight gitu ya pada sore. Kita sebutnya sore aja ya karena ini masih sore gitu. Hmm, Sebenarnya aku mau ngangkat satu topik sih. Satu topik ini tuh muncul waktu aku ngelakuin interview di saat kalau nggak salah dua batch yang batch kemarin kalau nggak salah berarti batch berapa ya yang terakhir ini ya beasiswa. Batch 8 Kak. Nah, batch 8 kemarin itu ada salah satu topik pertanyaan dari salah satu eh, pewawancara gitu ya. Apa sih yang disebut sebagai mahasiswa yang normal gitu? Apalagi ketika mahasiswa pasti kuliah ya gitu. Itu pertanyaan yang selalu ditanyakan dan membuat saya jadi refleksi diri ya gitu. Gini, bener juga ya. Kenapa pertanyaan itu harus muncul gitu? Jika saat interview itu muncul gitu. Nah, sebelum menjawab sampai ke sana, aku mau kenalin dulu aku ini siapa gitu ya. Aku Agnes, aku kelahiran tahun 98, aku di Kediri, Jawa Timur. Jadi kalau kalian dengar logat aku masih kayak logat-logat Surabayaan, logat-logat Malang gitu ya. Atau teman-teman di sini ada yang orang Malang mungkin ya, medok-medok banget gitu. Nah, nggak apa-apa ngomong pakai bahasa Jawa aja sama aku gak ngerti. Nah, puji Tuhan saya lahirnya tuh tahun 98, tahun-tahun kerusuhan, tapi saya malah lahir gitu ya.
Kemudian puji Tuhan saya bisa sekolah 12 tahun gitu. Lengkap, nggak ada kurang lah pokoknya. 12 tahun bisa sekolah, puji Tuhan lancar. Dari mulai sekolah saya SD, SMP, sampai SMA itu smooth lah. Nggak ada permasalahan yang berarti gitu ya. Tapi eh, menginjak kuliah gitu ya, pasti kan kita dari kita semua tuh punya satu tujuan kampus yang dipingin gitu kan. Karena kamu punya salah satu cita-cita besar dengan jurusan yang mau kamu ambil, terus kamu itu punya harapan gede nanti bisa merubah kehidupanmu, itu kan pasti ya, apalagi sudah usia dewasa gitu. SMA tuh mungkin umur 17-18 itu pasti udah bisa berpikir ya, itu dan itu sudah disebut dewasa gitu. Nah, di sana saya juga normal gitu. Saya punya cita-cita, saya pengen jadi A, B, C, D, E, F, G. Tapi kita nggak bisa menentang kehendak Tuhan ya. Kok sudah terbalik disadarkan dengan itu, saya nggak bisa apa-apa. Saya punya banyak cita-cita. Saya pengen banget jadi arsitek. Di sini ada yang arsitek nggak jurusannya? Boleh dong, angkat suaranya. Sapa aku nggak apa-apa. Ada nggak ya di sini yang jurusannya arsitek? Hai guys. Oke, nggak apa-apa. Kalau nggak ada. Kalau gitu, ada nggak di sini yang orang hukum? Kayaknya banyak deh ya penerima beasiswa yang eh, jurusannya hukum. Ada nggak di sini yang jurusannya hukum? Teman-teman atau ini speaker aku yang tidak. Destin. Hai Destin. Kamu jurusan hukum ya? Semester berapa? Semester 7, Kak. Waduh, mantap juga. Berarti udah skripsi dong ya? Iya, lagi proses, Kak. Wah, Mbak ini eh, kalau hukumnya, aku nggak ngerti ya hukum itu ada apa aja gitu. Ada yang seingatku ada yang jadi notaris, jadi pengacara gitu ya. Isok tahu kamu Iya, itu sebenarnya. benar. Nah, berarti em, salah satu yang kamu pelajari sekarang itu salah satu cita-cita saya. Saya harap kamu bisa selesai tepat waktu Amin, amin. karena itu cita-cita yang sangat baik sih. Nah, tapi sewaktu seperti anak-anak pada umumnya ya, anak dewasa gitu ya atau remaja gitu, pasti kan labil ya, labil dan sampai di situ saya berubah lagi, saya pengen jadi engineer gitu. Karena melihat di rumah saya tuh anggota keluarga tuh semuanya sarjana ekonomi semua gitu kan. Terus kayak ya, kok nggak ada yang baru gitu. Akhirnya saya coba untuk mencari yang lain gitu ya. Apa sih yang beda tapi dengan value yang luar biasa gitu. Dan saya terjun di engineer dan saya ambil jurusannya engineering gitu, industrial engineering. Di sini ada yang anak teknik industri nggak ya? Atau nggak ada ya? Kayaknya udah jarang ya, yang udah dikit sih setahu aku yang beasiswa Kamajaya yang dari jurusan aku gitu ya. Kayaknya banyak duitnya nih udah. Nah, eh, sampai di sini kelihatannya smooth ya, teman-teman kalau dilihat gitu. Kayaknya nggak ada sesuatu yang terjadi deh gitu di kehidupan saya sampai saya umur sekian ini gitu. Kayaknya oke-oke aja, nggak ada yang perlu dikhawatirkan sampai puji Tuhannya saya bisa kerja sekarang di posisi saya sekarang di Tangerang, di posisi saya tinggal sekarang di Karawaci. Bagi teman-teman mungkin yang ada kegiatan di daerah Tangerang bisa kabari saya nanti ya. Kita bisa ketemu, bisa ngobrol bareng gitu. Nah, balik lagi ya sama apa yang sudah saya lakukan ternyata eh, kilas baliknya saya itu untuk mendapatkan gelar sarjana itu agak sempoyongan gitu ya teman-teman. Mungkin nanti ada yang memiliki cerita yang sama seperti saya gitu ya. Nanti bisa raise hand atau bisa bilang wah sama Kak, kita ternyata sama. Itu nggak apa-apa banget. Nah, karena dulu melihat mulusnya seperti ini gitu ya. Papa mama saya itu waktu itu, papa saya itu driver teman-teman. Papa saya itu eksekutif driver di salah satu perusahaan bank internasional. Kemudian mama saya itu teller bank swasta. Jadi pada waktu dulu kan pasti yang namanya orang kerja di bank itu pasti oke gitu kan ya kehidupannya dan lain sebagainya. Tapi ternyata juga
Enggak kok teman-teman gitu ya. Sebenarnya kehidupan saya itu mulai agak goyang gitu ya. Mulai agak goyang itu sejak saya masuk ke sekolah swasta gitu. Karena saya nggak bisa tuh masuk ke SMA negeri pada waktu itu. Karena di tahun aku, saya nggak tahu di tahun kalian seperti apa gitu. Di tahun saya, tahun 2014 ya, 2014 ke 17 itu sistem untuk masuk ke SMA negeri itu harus menggunakan nilai ujian nasional gitu. Nah, pada waktu itu nilai ujian nasional saya itu kurang untuk masuk ke sekolah favorit yang saya pengen gitu pada waktu itu. Akhirnya eh, aku juga merasa bahwa kayaknya ini memang jalanku tuh di sini gitu. Aku mau ngotot kayak apapun nggak bisa dirubah gitu kan. Akhirnya saya masuk ke sekolah swasta gitu kan, Katolik di tempat saya gitu. Dan itu memang terkenal cukup agak mahal gitu ya pembiayaannya gitu. Nah, sejak dari situ tuh sudah mulai tuh, mulai susah, mulai agak gusar gitu kan. Mulai agak gusar dan akhirnya pas masuk kuliah tuh puji Tuhan saya masih bisa teman-teman. Untuk masuk, untuk bayar awal itu masih bisa, masih oke gitu. Tapi pas udah masuk semester 3 itu sudah mulai eh, dunia nyatanya seorang mahasiswa tuh mulai kelihatan di situ gitu ya. Kalau back to pertanyaan bahwa saya tuh tidak menjadi mahasiswa yang normal gitu. Kenapa kok nggak normal? Ya kalau eh, boleh nggak sih kasih jawaban ke aku? Menurut kalian, mahasiswa yang normal itu seperti apa? Ada yang bisa jawab nggak gitu? Gambaran kalian tentang mahasiswa yang normal itu seperti apa? Boleh salah satu teman-teman, boleh sih, boleh banget buat kita ngobrol-ngobrol bareng gitu. Ada nggak kira-kira di antara kalian yang berpikiran, oh Kak, mahasiswa yang normal itu tuh, ya yang pasti tuh nggak perlu susah payah cari beasiswa kayak aku, Kak. Nggak perlu, Kak, sempoyongan kerja sana sini buat nambahin uang jajan, untuk nambahin aku beli makan, bayar kos. Nggak perlu, Kak, semua itu nggak perlu. Nah, eh, aku punya pendapat seperti itu. Mahasiswa yang normal itu ya yang pasti kuliah, berangkat, terus kamu makan, tidur, istirahat di tempat yang nyaman, kemudian kamu nggak perlu bingung-bingung gimana caranya bayar kuliahmu gitu ya, kamu nggak perlu repot-repot mikirin mama papamu kayak apa di rumah gitu. Nah, ternyata saya waktu kuliah itu menjadi mahasiswa yang tidak normal, di mana saya menjadi asisten yang sekarang ini bisa jadi track record saya ini salah satunya untuk menolong kehidupan saya sebagai mahasiswa gitu. Em, saya ngotot sih karena memang di sisi lain yang pertama saya pengen belajar gitu ya. Saya pengen belajar banget gimana sih caranya aku untuk bisa solve yang pertama dari segi permasalahanku sendiri ya melalui aku mengerjakan tugas-tugas di kuliah gitu. Nah, salah satunya tuh dengan aku menjadi asisten ini gitu. Satunya dapat pengalaman, kedua kamu pasti dapat penghasilan gitu kan, karena sangat lumayan banget. Saya ikut asisten ini dari semester 4 kalau nggak salah, sampai saya lulus, ya sampai saya skripsi terakhir itu, saya nggak capek-capeknya jadi asisten gitu. Karena yang pertama, kamu juga pasti, yang selanjutnya pasti kamu dapat privilege kan. Kamu dapat privilege untuk bisa, ini di tempat mata kuliah saya ya, di teknik industri itu, asisten dosen itu bisa dengan mudah memilih dosen siapa sih yang pengen kamu ambil kelasnya karena kan justru jadwal kuliah itu akan disetting menyesuaikan dengan pekerjaanmu gitu kan ya, makanya di sisi lain saya juga berpikir tentang itu. Kemudian di sisi lain tentang dapat income, di sisi lain saya sangat memanfaatkan apa yang kampus itu beri kepada asistennya itu. Karena kejadian yang terjadi gitu selama saya kuliah tuh bukan cuman masalah uang, bukan hanya masalah perut gitu ya, tapi juga masalah resource.
resource saya itu sangat tidak mendukung ya pada waktu itu, apalagi anak engineer tapi laptopnya kentang gitu kan. Mungkin teman-teman juga banyak di sini yang seperti itu. Laptopnya kentang, harus bikin drafting, harus bikin PowerPoint yang heboh dan luar biasa gitu ya. Nah, eh, itu sih yang membuat saya itu kelihatannya kok kayaknya ambis banget nih kakaknya ini ya. Sebenarnya itu hanya sebagian kecil maksud saya sih gitu. Karena saya berusaha memanfaatkan komputer yang tersedia di kampus itu memang boleh dipakai ya. Saya pakai untuk ngerjain saya tugas gitu kan. Bahkan dulu waktu kuliah, saya nggak pernah nyimpen data di laptop saya gitu. Saya selalu pakai, kan kita sudah punya OneDrive ya. Pada waktu itu zaman aku udah ada OneDrive. Aku manfaatin itu buat aku kerjain tugasku. Dan akhirnya barengan juga sama aku jadi asisten gitu. Jadi sangat-sangat aku manfaatkan dengan baik gitu. Kemudian di sisi yang lain juga untuk eh, memenuhi permintaan dari dunia kerja sekarang ya gitu. Saya juga punya satu pengalaman. Pengalaman kerja saya itu memang sangat learning banget ya gitu. Kayak scholar banget gitu. Udah jadi asisten kan kerjanya ya dia ngajar, yang pasti ngajar, bikin materi, bantu dosen dan lain sebagainya. Itu kan kayak scholar banget gitu. Tapi di sisi lain juga saya pernah mengalami kesusahan cari tempat kerja praktek. Karena pada waktu itu tuh zaman saya sudah pandemi, teman-teman, sudah pandemi, saya susah banget untuk bisa cari tempat di mana saya harus kerja praktek. Sampai artinya saya dapat satu tempat untuk kerja praktek saya itu di PT KMDI. KMDI ini itu salah satu perusahaan rekanannya dari K-Line. Kalau kalian tahu, ketika kalian lihat di jalan gitu ya, lihat kontainer ukuran 20-40 feet dengan tulisannya K-Line, warna merah, ONI, warna jingga ini. Nah, saya kerja praktik di depo itu, depo kontainer pada waktu itu. Dengan topi oranye yang pertama kali saya pakai gitu ya, di sana. Di sana saya juga belajar sih, gimana caranya untuk lihat real banget dunia nyatanya seperti apa. Ternyata perempuan pun bisa juga kok kerja di situ gitu. Pengalaman saya di situ tuh saya ambil topiknya waktu itu sangat linear ya sama jurusan saya gitu. Produktivitas, mekaniknya, gimana cara ngitungnya, gimana cara mereka kerjanya di situ. Nah, dari em, pengalaman saya ini itu akhirnya berguna saat ini ketika saya bekerja. Nah, kalau tentang kerjaan saya langsung lihatnya dari LinkedIn saya aja ya teman-teman. So sorry karena belum sempat nyiapin. Nah, bagi teman-teman yang saat ini sudah punya LinkedIn gitu ya, kalian boleh banget kok untuk join di LinkedIn aku nggak apa-apa. Gitu. Sebenarnya saya udah lama sih nggak update LinkedIn saya ini gitu, karena setelah kerja saya nggak sempet gitu ya buat ngupdate lagi. Nah, pekerjaan saya sekarang ini ada di eh, Sunpride. Teman-teman ada yang tahu Sunpride nggak ya? Kalian pernah makan pisang nggak? Kalian pernah makan nanas nggak? Pernah makan kiwi? Pernah makan guava, kristal? Kalau yang udah pernah, boleh dong angkat tangannya. Kelihatan nggak ya? Nah, Angelina, makasih. Nah, em, perjalanan saya menuju ke perusahaan ini tuh juga menurut saya tuh hidup saya full sama mujizat ya teman-teman. Jadi yang pasti nggak mudah sih untuk bisa sampai ke sana gitu ya. Tapi saya sangat-sangat ingat kejadian di mana saya tuh bisa masuk ke perusahaan saya ini gitu. Hmm, ada hubungannya dengan sangat-sangat berhubungan dengan beasiswa Kamajaya gitu ya. Terkait dengan yang pasti saya percaya kok kalian yang sudah sangat effort banget di eh, aktif ya bukan effort maksudnya aktif banget di beasiswa, aktif banget di dunianya Kamajaya gitu dan pasti kalian tuh pasti akan sangat dilihat kok apakah kalian sangat kompeten, apakah kalian itu serius dengan beasiswa yang kamu terima sekarang, kamu tanggung jawab gak sih sama perkataan dan janji manismu dulu eh, pas kamu interview gitu ya. Nah, ketika saya masuk di Kamaja Scholarship itu tuh kejadiannya
sangat-sangat mujizat sekali. Pada waktu itu tuh semester 3, saya itu mau ujian, apa ya, ujian yang persyaratan ujian itu kan sekarang dulu tuh kamu harus membayar SPP ya. Sorry ya teman-teman kalau aku salah tolong dikoreksi sih. Kamu nggak boleh ada tunggakan gitu kan. Nah, pas waktu itu kebetulan saya itu dapat mujizat Tuhan bahwa mama saya tiba-tiba chat, "Adek, kamu harus bersiap dengan kondisi yang kamu tidak pikirkan," gitu kan. Yang dalam arti aku harus pulang gitu di hari itu juga saya harus pulang. Padahal saya besok Senin itu harus ujian gitu kan. Nah, pas waktu itu eh saya pulang ke kos, kos belum bayar gitu kan. Terus saya pulang ke kos. Saya punya teman juga di beasiswa namanya Felicia Wijaya yang kalian mungkin udah ini ya udah ikut Karir Insight duluan gitu. Nah, ada temanku Felicia. Nah, dia itu yang sangat-sangat membantu saya gitu. Saya akan selalu ingat Feli itu orang yang sangat baik buat saya gitu. Karena kita tuh deket sama-sama, kita mengurus kelompok studi waktu itu sama-sama dia ketua kelompok studi robotik, saya ergonomik gitu dan kita punya korelasi tentang project. Jadi saya deket banget sama dia karena project kita tuh barengan gitu. Dan kita tuh sama-sama perempuan pertama yang diangkat jadi eh, leadernya dari kelompok studi gitu, sama-sama gitu kan. Terus karena dengan nasib yang sama, senasib gitu ya, saya sama dia tuh makin close banget gitu, koordinasinya makin close banget sampai saya cerita keadaan saya itu. Malam-malam, siang-siang saya saking sedihnya ya, saking sedihnya banget. Saya ketiduran sampai besok pagi gitu, sampai besok pagi dan saya nangis-nangis telepon Feli, aku harus pulang gitu kan. Kenapa? Habis itu tuh, kenapa kamu harus pulang? Ternyata saya cerita, oh ini loh, aku ada masalah di bagian pembayaran ini. Aku nggak bisa ikut ikut ujian karena ada case ini gitu kan. Dan waktu itu Feli cuman bilang, Agnes tunggu ya, tuh kan. Ternyata em, Feli merekomendasikan aku untuk ikut beasiswa Kamajaya gitu. Pada waktu itu posisinya benar-benar saya udah di ujung tanduk, bahkan benar-benar nggak bisa kuliah gitu ya pas waktu itu. Nah, ternyata saya direkomendasikan, dihubungi, ayo Agnes, kamu berangkat ke kampus sekarang, ambil surat dispensasi gitu ya. Itu waktu itu kita sebutnya dispensasi ya gitu. Jadi kan kayak ada penangguhan gitu kan ya, supaya saya bisa ujian. Dan ternyata saya dibantu sama Feli dan Pak Hadi waktu itu. Bahkan saya pun tuh belum pernah ketemu Pak Hadi sekalipun belum pernah. Saya nggak tahu beliau siapa, beliau itu di mana, beliau itu sebagai siapa gitu kan. Saya belum kenal sama sekali itu sama Pak Hadi waktu itu. Nah ternyata saya dapat bantuan untuk ditangguhkan dan saya bisa ikut ujian di di bulan yang sama ternyata beasiswa Kamajaya Scholarship itu buka pendaftaran dan saya daftar di sana ikuti segala flow-nya yang ada dan memang saya sudah sangat niatkan gitu ya kalau misalkan saya harus bisa dapat beasiswa ini eh, dan nanti ketika aku selesai aku harus bisa ngasih lagi ke beasiswa ini itu sih yang pertama saya langsung pikirkan dan sampai sekarang saya akan selalu ingat kata-kata saya itu gitu. Oke, lambat laun ternyata eh puji Tuhan saya itu diterima gitu jadi beasiswa ini ya. Jadi beasiswa Kamajaya itu saya diterima. Diterima tuh bukan langsung kita enak-enak ya. Wah, udah nih santai, udah ada yang bayarin beasiswa kita, ada yang bayarin SPP dan lain sebagainya. Enggak, saya justru enggak punya pikiran seperti itu. Malah justru harusnya dengan aku dibiayai itu, oke, sekarang aku harus kelar kapan? Pikiran pertama aku langsung itu, aku harus kelar kapan, aku cuman punya allowance sampai sekian semester. Makanya aku harus selesai ini, jangan sampai aku em, sia-siain allowance waktu yang udah dikasih, karena range biayaku tuh hanya sampai segitu gitu kan. Ternyata puji Tuhannya saya bisa selesai lebih cepat. Kuliah saya itu 3 tahun, 3 tahun setengah, saya bisa selesai gitu ya untuk kuliah. Puji Tuhannya kekejar gitu. Nah, saat saya mengerjakan skripsi, skripsi saya tuh belum kelar waktu itu. Tapi saya ingat banget 2021 sekitar bulan April.
bahkan progres skripsi saya pun belum jadi itu, Pak Hadi menghubungi saya gitu kan. Bayangin di saat itu eh, ada s- momen kamu kena pandemi, orang-orang yang sedang sangat-sangat crowded dengan pertimbangan mereka mau kemana, hidupnya dari mana, dan lain sebagainya. Saya malah full dengan dapat grateful lah. Pokoknya saya bersyukur banget gitu. Saya dapat salah satu informasi dari Pak Hadi bahwa ada salah satu perusahaan yang membutuhkan PPIC gitu. Dan yang saya syukuri lagi itu saya ditawari bersama dengan Felicia waktu itu. Karena Felicia juga lagi skripsi sama saya bareng gitu. Bahkan dosen pembimbing kita pun itu tuh juga deket gitu ya. Nah, itu hal yang bikin saya juga sedih sih gitu kan. Karena eh, saya dan Feli itu barengan, tapi karena saya itu lebih dulu dan lebih running lagi skripsi jadi saya cuma bilang ke Feli pada waktu itu, eh, Feli yang bilang ke saya, Nes kamu duluan aja, nggak apa-apa. Memang Tuhan tuh menghendaki kamu untuk lebih dulu. Aku nggak apa-apa, aku berproses dulu. Padahal kita sama-sama proses awal dari mulai aku diterima beasiswa, digandeng sama Feli, terus kemudian kita sama-sama aktif di beasiswa gitu. Tapi ternyata tetap jalan orang tuh beda-beda ya. Dan saya sama Feli pun saring di apa ya adem gitu loh dalam hati, nggak ada sikap iri-irian, nggak ada sikap merasa kalah gitu satu sama lain gitu. Nah, ternyata yang ditawarkan oleh Pak Hadi itu salah satu info locker gitu di perusahaan saya ini pada saat ini. Nah, di PT Seo Segar Nusantara ini saya sudah bekerja selama 3 tahun. Jadi waktu itu saya masih mengerjakan skripsi, saya sudah interview dengan HR-nya ya. Pada waktu itu kan ada interview HR sama user kan. Nah, ketika di situ saya ditanyain, pastinya ditanyain base-nya dulu dari HR itu kamu tinggal di mana, kemudian kamu itu lulusan apa, kamu punya minat di perusahaan ini itu tahu info dari mana, gitu-gitu. Dari segi base interview ya, interview sama HR-nya di situ. Nah, sambil ngerjain skripsi, sambil selesai interview, gapnya hampir 2 bulan aja sih waktu itu. 2 bulan aja sampai saya maju ke interview user, yaitu calon atasan saya. Nah, calon atasan saya ini, pada waktu itu saya nggak tahu dia ini siapa, dia ini backgroundnya apa, dan itu salah satu kesalahan saya sih. Seharusnya teman-teman besok ketika kalian eh, akan diinterview oleh seseorang, sebisa mungkin kalian itu harus tahu, screening dulu, kepo-kepo dulu lah. Siapa sih yang mau interview kamu, terus backgroundnya apa gitu kan. Nah, itu salah satu kesalahan saya karena saya terlalu fokus dengan skripsi saya nggak sempet untuk nyari, ngepo-ngepoin siapa yang mau interview saya. Ya, tolong dicatat ya teman-teman di sesi itu. Tolong kalian detailin lagi siapa sih yang mau interview aku, kepoin semua hal tentang dia gitu. Cari namanya di Google dan lain sebagainya ya kalau kalian pengen lebih tahu lagi sama yang interview kamu. Nah, sampai di situ eh, saya diinterview dan beruntungnya saya dapat atasan saya itu yang jurusannya sama dengan saya. Dia lulusan salah satu perguruan tinggi terkenal di Indonesia. Terus dia juga gelar masternya dari Singapura. Dan itu yang membuat saya double kill-nya itu karena interview saya itu sangat-sangat seperti em, scholar gitu. Nah, itu yang menyebabkan saya beruntung sekali gitu ya. Saya ikut asisten dosen itu karena saya sudah terbiasa dengan cara dosen saya itu menanyakan sesuatu. Bagaimana caranya kita untuk menarik data untuk menjawab sesuatu gitu. Karena waktu interview saya ketemu dengan atasan saya yang sama dengan jurusan saya, itu kesempatan dia untuk saling mengadukan ilmu kita ya gitu. Kayak kita adu ilmu gitu. Aku pengen tahu seberapa paham kamu dengan jurusan kamu, seberapa paham kamu tentang apa yang kamu kerjain selama kamu kuliah gitu. Nah, itu yang membuat saya juga sangat, di sisi lain saya juga, oh ternyata saya belum belajar itu ya. Oh ternyata saya belum sampai sana ya gitu. Padahal saya fresh grade dan dia adalah seorang yang sangat senior gitu. Nah,
Itu saya kurang tahu dengan yang lainnya gitu. Apakah ketika kamu daftar di marketing akan ditanya demikian? Ya, saya kurang tahu juga. Cuman dari pengalaman aku sendiri sebagai seorang PPAC yang linier dengan jurusan saya, yaitu teknik industri, saya benar-benar dikorek di situ, ditanyain sampai ke level ini saya ya, tapi saya nggak tahu yang lain. Sampai ke level metode apa sih yang kamu pakai untuk kamu menyelesaikan skripsimu? Sampai di level itu juga ditanyakan gitu. Dan eh, puji Tuhannya, ketika di interview dengan dia, saya sebenarnya itu penuh dengan koreksi dengan dia gitu. Saya dikoreksi banget. Jawaban kamu nggak sesuai, Agnes. Jawaban kamu nggak sesuai. Coba dipikir lagi gimana saya nggak kena mental ya waktu interview user saya dibegitukan gitu. Padahal udah saya fresh grade, nggak tahu apa-apa, nggak tahu caranya untuk bisa menjawab dengan benar gitu ya. Tapi sebisa mungkin saya mengikuti gitu. Oh, saya ingat dengan cara dosen saya menyampaikan sesuatu dengan cara menarik data, menerjemahkan, menjawab pertanyaan itu. Puji Tuhan sangat membantu. Nah, dari situ saya merasa bahwa saya jadi asisten itu sangat terbantu dengan cara saya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari eh, nanti yang akan datang dari interview user saya gitu waktu itu. Nah, kemudian saya dipanggil saya dihubungi lagi sama HR bahwa saya lolos itu. Padahal saya kemarin gagu banget jawabnya kayak, hah, emang iya? Loh, perasaan saya ngomongnya nggak seperti itu deh gitu kan. Ternyata saya nggak tahu juga apa yang dilihat beliau dari saya pada waktu itu. Tapi eh, saya sangat beruntung ternyata beliau itu memiliki satu penilaian yang berbeda gitu loh untuk saya gitu kan. Tapi sampai sekarang dia belum bisa menjelaskan kepada saya gitu. Apa sih sebenarnya penilaian dia kok bisa menarik saya? Apalagi pas ternyata saya dihubungi dan saya ditarik ke perusahaan itu berangkat. Saya cuma dikasih waktu 1 minggu untuk bisa berangkat melawan pandemi. Saya harus ngurusin segala surat untuk bisa berangkat ke Tangerang waktu itu. Saya cuma dibilangin, see you Agnes in Tangerang. Itu aja. Dan itu saya udah seneng sih sebenarnya. Saya digitukan ya sama atasan saya dan saya sangat beruntung sekali dapat beliau gitu. Nah, sampai waktu saya di SSN pun, saya itu belum wisuda, teman-teman. Saya belum wisuda, saya belum pembekalan, tapi saya sudah bekerja waktu itu. Sudah bekerja dan saya juga nyambi-nyambi juga gitu, saling bantu teman juga. Saya nggak mau gitu lah, ngelupain teman-teman saya juga gitu. Jadi saya berangkat, saya coba juga bantu teman-teman aku yang lagi ngerjain skripsi dan yang paling saya ingat ketika saya wisuda, dari pembekalan dan sampai wisuda, saya ditemani oleh atasan saya gitu. Jadi saya merasa jadi anaknya gitu yang ditungguin sama dia untuk wisuda gitu. Dan saya wisudanya di kantor, yang lainnya teman-teman saya bisa dengan orang tua gitu ya, tapi saya nggak, go aja langsung berangkat kerja gitu. Nah, dari sini sih teman-teman sedikit tentang pengalaman saya selama perjalanan sampai saya tuh bisa masuk ke perusahaan ini tuh seperti itu gitu. Apalagi saya nggak bohong sih kalau kamu tuh memang harus paham sih tentang jurusan kuliah apa yang kamu ambil ini tuh kamu mau jadi apa gitu. Kamu mau ngapain setelah itu? Kamu mau eh, pakai ilmumu di bagian yang mana gitu ya. Nggak salah kok kamu berusaha untuk menemukan passionmu. Tapi setidaknya apa yang udah kamu pelajarin di awal itu tuh harus kamu pakai juga di seterusnya gitu. Entah itu disiplin, entah itu eh, cara kamu bersikap untuk bisa ketemu orang. Nah, itu sangat penting sih, apalagi eh, interaksi dengan senior gitu ya. Karena bukan berarti kita mencari muka ya dengan dosen atau apa gitu, enggak sama sekali. Justru nilai tambahmu tuh juga terlihat di situ gitu loh. Gimana caranya kamu bisa ngomong sama atasanmu, kamu bisa menjawab karena atasan saya tuh kan sangat analis sekali gitu ya. Dia sangat memperhatikan, ini anak jawabnya ngawur deh. Kayaknya ini anak jawabnya nggak bener. Kamu dapatnya dari mana dan lain sebagainya. Itu kan perlu waktu dan belajar ya. Nah, kalau dari sejak kuliah saja kalian udah nggak tertib, nunda-nunda, terus habis itu nggak belajar, nggak banyak mengkorek informasi dari orang-orang yang senior gitu ya, yang sangat kompeten di bidang mereka, ya itu sangat rugi sih, sangat sangat disayangkan juga gitu. Kalau dari perjalanan saya sampai bekerja sih seperti itu ya teman-teman.
Mungkin ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, Mm-mm. buat teman-teman mungkin sambil, oh ini sudah ada yang bertanya nih Kak. Kak Boleh. Eng. Hmm. Ayo kita on on kamera aja nggak apa-apa. Langsung ke pertanyaannya aja ya, Kak. Boleh, boleh. Gue silahkan. Mau nanya ini sih, Kak Agnes. Kan kalau Hmm. misalnya selain tadi kata Kakak tuh rajin-rajin mengkorek dari orang yang expert gitu, Kak. Mungkin ada Hmm. tips lagi dari Kakak, apa sih yang harus dipersiapin buat dunia kerja nanti? Kayak yang kita bisa siapin pas Mm-mm. masih kuliah ini gitu. Kasih, Kak. Oke, makasih Angel. Jadi aku tetap kembali lagi ya. Semua cara yang mungkin aku jelasin ke kalian itu nggak semuanya bisa dipakai sama kalian gitu. Yang pasti kan menentukan dengan kalian itu seperti apa, kalian itu gimana gitu ya menanggapi satu permasalahan gitu terutama. Menjawab pertanyaan Angel, tips-tipsnya apa gitu ya. Yang pertama itu tantangan aku juga sih, karena aku termasuk Gen Z ya teman-teman gitu. Gen Z itu kan pasti udah jadi judging ya, di kantor saya itu juga gitu. Ih Gen Z nih, Gen Z, lemes, males, bla 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 gitu. Nah, eh sekarang yang aku rasain, kalau kalian mau berangkat bekerja itu, coba deh kalian renungin dulu, kalian ini mau berangkat bekerja itu mau menyelesaikan apa dalam kehidupanmu dengan kamu berangkat bekerja gitu ya. Supaya pas kamu berangkat bekerja itu kamu ada artinya gitu. Kamu bisa tahu, oh aku bekerja untuk masa depanku. Kayaknya kalau aku mau males-malesan, nggak dulu deh. Itu sih ya, kalau yang aku pikirin gitu. Ketika aku udah mulai males, aku udah mulai nggak punya semangat pas aku berangkat kerja. Tapi bagi yang saat ini mau berangkat bekerja, mencari pekerjaan gitu ya, saran aku eh kita memang nggak bisa milih-milih ya. Tapi kita punya privilege untuk memilih. Kamu mau jadi apa sih? Kamu mau, eh aku tuh maunya tuh yang enak Kak. Bisa setengah hari di rumah, setengah hari di kantor. Ya itu nggak apa-apa, wajar sih. Cuman bisa nggak untuk lebih serius lagi gitu pas kamu mau nyari kerja gitu kan. Karena sebenarnya saat ini tuh menurut aku lapangan pekerjaan tuh luas banget ya. Lapangan pekerjaan tuh luas banget. Cuman yang menjadi musuh kalian saat ini tuh kan ya AI gitu kan. Ya machine learning yang luar biasa gitu. Saya nggak bohong karena di kantor saya pun saya juga harus belajar dan harus mau gimana caranya saya tuh lebih pintar dari sistem yang ada gitu. Jadi yang pertama pasti kamu butuh belajar banyak sih. Kamu harus harus mau bekerja keras ya. Meskipun kamu juga perlu kerja cerdas sih, tapi kamu juga harus bisa kerja keras itu pasti sih. Apa ya? Beranilah pokoknya. eh, aku ngerjain ini tuh sia-sia nggak sih? Aku ngerjain ini sia-sia nggak sih? Jangan punya pikiran kayak gitu sih. Kalau menurut aku ya sekarang tips-tipsnya menghadapi dunia kerja seperti itu dan kamu benar-benar paham apa yang mau kamu kerjain. Misalkan kamu jadi sekarang influencer ya yang paling terkenal ya gitu. Ya udah kamu kalau memang pengen bekerja di situ ya udah coba dong konsisten di situ. Kamu mau menampilkan apa yang berbeda dari sisi di situ gitu. Misalkan kamu jadi influencer ya udah apa yang membedakan kamu dari yang lain itu penting banget sih. Kalau di teknik industri, teman-teman di sini kalau ada yang anak TI, itu namanya competitive advantage. Di mana kamu memiliki satu nilai yang sangat berbeda dari yang lain. Nah, itu sih yang harus kamu cari juga. Itu sih Angel yang aku rasain sekarang ya. Apalagi kayaknya sekarang itu banyak sekali yang sulit mencari pekerjaan gitu ya. Nah, sebenarnya nggak sulit sih harusnya gitu. Cuman seberapa mampu kamu nurunin egois kamu untuk idealis gitu. Nah, kalau aku lulusan TI IPK 3,9 harusnya gajiku lah 12 juta, 15 juta dong harusnya. Nah, mindset-mindset kayak gitu sih yang menurut aku masih agak salah ya yang sekarang. Karena aku nggak bohong ya teman-teman, jujur, jujur banget. Kalau sekarang itu banyak banget teman-teman aku, anak-anak teman juga gitu, yang
udah ambil S2 tapi pada akhirnya pun sulit mencari pekerjaan karena sebenarnya lawannya dia tuh bukan kita yang S1 itu bukan lawannya bukan cuman kita yang S1 terus para senior-senior yang sudah bekerja berapa tahun sebenarnya enggak cuman masalah egoisnya aja sih idealisnya mereka juga itu yang benar-benar perlu ditekan juga sih itu sih menurut aku Angelina semoga menjawab ya. Oke, Oke, Kak. semoga menjawab ya Kak Angel. Hmm. Terima kasih juga buat Kak Agnes buat Hmm. jawabannya. Oke teman-teman semuanya, saat ini kita buka sesi Q&A dan Hmm. kita membuka satu termin pertama itu 2 orang ya. Jadi buat teman-teman yang mau tanya, kami masih membuka kesempatan buat 2 orang yang mau bertanya. Dan untuk link presensinya sudah di-share di kolom chat, jadi jangan lupa buat diisi karena itu juga berpengaruh ke penurunan sertifikat nantinya gitu. Oh, dapat Oke, sertifikat ya. adakah yang mau bertanya teman-teman? Kita masih memberi kesempatan buat 2 orang lagi. Oke, mungkin sambil Mm-mm. menunggu yang bertanya nih, mungkin aku mau review kembali ya Kak ya soal tadi sharing dari Kak Agnes. Jadi Mm-mm. poin yang bisa aku tarik nih dari yang tadi Kak Agnes sampaikan. Jadi pengalaman itu penting banget ya Kak ya buat kita Banget, learning by doing gitu ya. banget, Ya. banget, banget. Iya, jadi buat teman-teman semuanya mahasiswa eh, saat ini kita harus tahu passion kita ini apa sedari sekarang. Jadi jangan sampai nanti ketika kita sudah lulus kuliah kita nggak tahu dan juga ilmu yang selama ini kita pelajari di kuliah ini Mm-mm. nggak kepake. Dan juga jangan ngerjain pekerjaan itu nganggapnya adalah sia-sia dan juga Mm-mm. pahami apa yang kita kerjakan dan juga kampus kita kan sudah mewadahi fasilitas yang sangat banyak seperti Kak Agnes tadi Mm-mm. juga memakai OneDrive dan juga komputer yang disediakan dari kampus Iya. gitu ya. Mungkin teman-teman yang mau apa mengerjakan pekerjaannya bisa juga menggunakan fasilitas yang dari kampus dan juga atau dari beasiswa yang kita saat Betul. ini betul ya Hmm. seperti laptop gitu ya. Itu kan Mm-mm. sangat membantu buat teman-teman yang terkendala gitu. Oke, teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya. Kita masih membuka pertanyaan nih. Oke, ini ada pertanyaan nih Kak dari Boleh. Yosefin. Mm-mm. Oh, Kak Agnes, sebelumnya mohon maaf tidak bisa on cam dan on mic. Kemudian saya mau bertanya, bagaimana sebaiknya sebagai seorang fresh graduate menjawab perihal gaji yang diinginkan ketika interview dengan HR? Terima kasih, Kak. Ya, mungkin boleh Mm-mm. langsung dijawab aja, Kak Agnes. Em, aku dulu ini ada sedikit cerita ya teman-teman sebenarnya pada waktu aku fresh grade itu sangat-sangat nggak mendiskusikan masalah gaji sama sekali jujur jujur banget aku nggak mendiskusikan itu bahkan sangat tidak mematok itu karena pada waktu itu mindsetku itu aku kan anak fresh grade ya anak fresh grade yang sebenarnya bener-bener eh takutnya nggak sesuai ekspektasi gitu kan udah minta gaji segini ternyata aktualnya nggak sesuai harapan gitu kan itu tuh mindset pertama aku tuh kayak gitu jadi pas waktu pertama kali aku dapat letter itu ya untuk diisi formnya itu seperti apa gitu hmm, saya bilang gitu kan jujur banget aku bilangnya gini waktu itu di form itu aku bilang untuk benefit yang bisa saya dapat gitu kan karena saya fresh grade dapat disesuaikan dengan em, hasil yang sudah saya kerjakan selama 1 bulan gitu kan. Jadi saya memang minta mereka untuk lihat saya gitu, untuk review saya sebulan. Ini emang gak aneh sih ya, gak so idealis ya memang gitu, so sempurna gitu ya saya sebenarnya gitu kan. Jadi saya tuh bilang di letter itu kalau
Coba deh dilihat dulu apakah saya sesuai dengan ekspektasi gitu kan. Karena kan di situ ada masa saya masuknya kan lead ya gitu. Lead itu maksudnya seseorang yang akan dibentuk kayak manajemen training itu pada waktu itu. Dan departemen yang posisi yang saya saat ini tempati itu sebelumnya tidak ada gitu. Nah, dan itu memang baru dibentuknya dari saya gitu kan. Karena perusahaan sendiri pun nggak tahu gitu. Ini nanti anaknya ngerjain apa ya? Terus anak ini nanti ngapain ya gitu kan? Karena memang semuanya baru dan terbentuknya ketika saya di situ gitu. Saya yang build gitu kan. Nah, saya dikasih waktu probation itu 3 bulan. Bukan berarti saya nggak digaji loh ya. Saya digaji juga gitu. Saya dikasih waktu 3 bulan. eh di review per bulan itu saya di review terus progression saya seperti apa gitu kan sama atasan saya di progress dan saya juga masih nggak tahu nih salary saya tuh berapa per bulan gitu kan. Mana saya baru masuk banget gitu dan saya baru istilahnya kayak anak bawang yang keliling-keliling kantor doang untuk cek suasana gitu ya pada waktu 1 bulan itu. Dan ternyata di bulan keduanya saya bisa melebihi ekspektasi dia. Dan ternyata saya nggak dipatok dari awal harus segini, terus besoknya segini, 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 enggak. Tuh. Tapi ternyata atasan saya itu melihat saya dan eh, pas selesai probation itu saya baru tahu salary saya itu berapa gitu. Itu pengalaman aku kayak gitu ya sampai sekarang aku sudah sampai 3 tahun di kantor itu ada banyak faktor yang menyebabkan salary kamu bisa naik, salary kamu bisa eh, dengan level yang sama tapi salary kamu berbeda gitu ya sama kayak beasiswa Kamajaya lah. Ketika kamu diterima beasiswa kan ada yang dapat beasiswa dengan plus ini plus ini. Nah, beruntungnya saya teman-teman itu perusahaan saya itu seperti itu gitu. Meskipun dengan level yang sama, tapi eh, entah apa yang dinilai ya sama mereka gitu, mereka bisa dengan sangat mudah sekali gitu merubah salary kamu gitu sih. Jadi yang pertama saya tidak mematok berapa, tapi disesuaikan dengan eh, nominal yang seharusnya menjadi seorang fresh grade itu berapa gitu. Karena fresh grade-nya kan saya ditanya juga masalah nilai kamu berapa, terus eh, itu juga ditanya sih ya teman-teman. Jujur itu juga ditanya nilai kamu waktu ngerjain skripsi itu kamu dapat nilai apa, terus IPK kamu berapa. Nah itu saya nggak bohong, saya juga ditanya masalah itu gitu. Karena ya memang itu sangat mempengaruhi juga gitu. Cara menjawabnya ya seperti itu sih kalau dari saya. Silahkan diberikan sesuai dengan hmm, nominal seharusnya saat menjadi fresh grade, saat masih fresh grade gitu. Nah, nanti pas masuk tahun kan tahun nol ya, saya bilangnya tahun nol, tahun ke 1. Nah, itu mulai mulai discussion gitu ya dengan atasan gitu seperti apa Bu ini kan job desk saya bertambah gitu kan saya harus mungkin di weekend waktu saya kepakai gitu nah saya perlu untuk mendapatkan tambahan gitu kan mendapatkan istilahnya kayak uang lembur atau apa gitu tapi backgroundnya harus jelas kenapa kamu membutuhkan itu gitu kan nanti ketika kamu menyampaikan dengan sangat baik gitu ya terkait concern-concernmu, tapi yang berhubungan dengan pekerjaan ya gitu. Kalau misalkan oh saya udah punya anak 2 gini ya jangan gitu kan itu tidak bisa menjadi alasan gitu. Yang pastinya yang relate dengan beban pekerjaanmu, kamu diskusikan dengan atasanmu, nah ketemulah kalian di sana. Gitu. Jadi atasan tahu kenapa kamu minta untuk diapresiasi gitu ya tapi melalui salary ya monggo diskusikan sekalian gitu itu sih dari aku maaf ya kalau mungkin berbeda dari yang lain gitu karena yang lain kayaknya pasti udah settle ya harus harga berapa gitu kalau saya sih enggak sih terlalu berani sih memang itu sih siapa ya tadi Ovi Yose tadi, Kak. oh iya ya oke Ya. semoga menjawab ya Yose tapi itu cara saya kemarin seperti itu setiap tahun atau setiap kan pasti ada yang namanya coaching, pasti yang ada namanya kalau saya selalu ada seperti itu dalam 1 tahun itu ada coaching, terus ada
pembentukan KPI. Nah, di saat itu tuh bisa kalian masih masing-masing udah tahu KPI itu apa kan ya? Pasti udah pada dibahas kan ya di Career Insight sebelumnya. Kalau satu karyawan itu harus punya KPI gitu. Udah ngerti belum ya terkait KPI itu? Oke, terima kasih Kak Agnes buat Mm-mm. jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Ovi. Mm-mm. Aku bacain mungkin ya Kak. Oke, selamat malam Kak. Aku izin bertanya melalui chat. Perkenalkan aku Maria Mm-mm. Ovi dari batch ke-8. Mm-mm. Menurut Kak Agnes, jika kita memiliki banyak tawaran pekerjaan, tetapi kita sudah memiliki pekerjaan seperti magang, Mm-mm. itu mending fokus ke pekerjaan ini atau bisa diambil aja selagi bisa membagi waktunya ya Kak? Atau mungkin Kakak punya pendapat lain terkait hal ini? Dan izin bertanya untuk perihal resign, apakah perlu menunggu benar-benar mendapatkan pekerjaan yang baru atau ketika sudah tahap wawancara sudah harus mengajukan resign? Terima kasih. Eh, bagus sih pertanyaannya. Nggak expect nih, Maria udah kayaknya udah siap nih untuk resign dalam pekerjaan yang tidak sesuai. Oke, Em, aku mau jawab pertanyaan terkait pertama nih. Pertanyaannya kan ada banyak ya. Jika memiliki tawaran, oke. Kamu posisinya masih magang ya. Magang itu kan juga belum tentu ya. Saya kurang tahu sih. Magang itu sekarang berapa bulan. Saya juga kurang tahu magang itu standar penggajiannya seperti apa gitu ya. Cuman kalau menurut aku pribadi, selama masih magang tapi ada banyak tawaran ya, menurut saya nggak apa-apa sih selama tidak melanggar peraturan dari tempat magangnya ya gitu. Karena kan sebenarnya magang itu juga kan terikat kontrak tertentu ya. Sorry ya kalau aku salah karena aku belum pernah magang sih sebenarnya. Aku cuma kerja praktek waktu itu sebulan. Jadi nggak terikat, tidak tergaji gitu ya. Nah, kalau menurut aku sama seperti sekarang saya juga bekerja gitu ya di perusahaan ini. Tapi saya juga memiliki pekerjaan yang lain gitu yang harus saya urusi gitu ya. Menurut saya nggak apa-apa sih. Selama kamu memang bisa ini ya, bisa multitasking gitu, tapi tidak merusak apa yang menjadi pekerjaan, apa yang menjadi rulesmu, ya nggak apa-apa. Toh kan kamu juga masih magang. Magang itu kan belum tentu nanti diangkat jadi karyawan tetap kan posisinya. Pertanyaan ini gitu ya maksud aku. Hmm, Maria Ovi. Menurut aku nggak apa-apa. Bisa saling dilihat-lihat juga sih menurutku ya. Kan magang belum permanen gitu, belum fix kan istilahnya bakal belum enggak. Karena ada banyak juga sih korban-korban dari magang ini kan. Sebenarnya magang kamu baik, tapi pas kok sampai setahun, 2 tahun kok masih statusnya masih magang. Nah, itu justru perlu dipertanyakan. Kamu juga bisa tegas sih menurutku. Kamu juga boleh mempunyai hak untuk bertanya sih, entah ke HR-mu atau apa gitu kan. Tapi kalau emang udah nggak ada bau-baunya, kayaknya nggak mungkin sih ini. Mending langsung berangkat pergi aja sih. Karena terlalu habisin waktu juga kan. Itu tanggapanku yang pertama. Terus yang kedua terkait resign. Nah, sekarang kalau di perusahaan aku itu ada sistemnya ketika kamu mau resign. Terutama untuk level-level yang tidak bisa digantikan oleh orang lain secara cepat ya. Itu ada namanya one man notice, di mana kamu akan memberitahu perusahaan itu. Jadi ada aturannya berbeda-beda. Kalau di perusahaan saya itu harus bisa memberikan, kamu nggak bisa tiba-tiba emosi terus datang ke HR nih, aku resign ya kayak drama-drama gitu. Tiba-tiba kamu ngetik, terus kamu langsung besoknya nggak masuk. Oh nggak kayak gitu cara mainnya ya teman-teman. Jadi ketika kamu mau resign itu ada namanya one man notice, ada yang two man notice, bahkan sampai three man notice. Nah, terkait dengan resign itu, kamu harus benar-benar discussion dulu dengan atasanmu. Kamu harus udah notice dulu nih ke atasanmu, Bu, dengan segala hormat, dengan segala reason. Karena reason ini saya mau mengajukan untuk resign. Nah, perusahaan pasti akan sangat appreciate kamu yang seperti itu, jujur ya, jujur. Itu perusahaan akan semakin appreciate karena oh dia sopan nih, berangkat sopan, pulang sopan. Istilahnya seperti itu ya. Karena kamu juga memberikan kesempatan perusahaan untuk mempersiapkan orang yang menggantikan pekerjaan kamu gitu. Nah,
untuk apakah benar-benar harus mendapatkan pekerjaan baru? Harus. Kamu harus fixin dulu sama perusahaan yang udah interview kamu ya gitu. Karena kalau masih sampai statusnya menggantung gitu ya. Terus kamu udah one man notice, digantung, keluar kamu ngapain? Mau bengong gitu. Mau ngangong nggak tahu kemana gitu kan. Itu sangat mengerikan sih buat saya pribadi ya. Karena saya nggak bisa se ekstrim itu gitu. Menurutku teman-temanku juga yang punya pengalaman seperti ini itu nggak smooth banget sih. Pokoknya ketika kamu sudah mendapatkan pekerjaan gitu kan, kamu sudah interview, malah lebih baik lagi kalau kamu memang udah ceritakan semuanya dari awal sama atasanmu gitu. Karena saya yakin kok, terutama atasan saya juga seperti itu. Dia selalu bilang, kalau kamu mau berangkat untuk studi lagi, ya silahkan. Kalau kamu diterima, dapat hiring gitu ya, istilahnya hiring ya. Kamu dapat hiring dari perusahaan A, B, C, D gitu kan. Kamu bisa discuss tuh sama atasanmu, bahkan kalau atasanmu tuh memang sangat-sangat eh, komunikatif ya, kayak atasan saya saat ini gitu. Kamu bisa diskusi ini perusahaan ini tuh apa, perusahaan ini tuh gimana. Nah, bahkan kamu bisa sampai mempertanyakan apakah dengan gaji seperti ini tuh boleh saya ambil ya Bu gitu kan. Karena memang di kantor saya seperti itu. Kalau kamu mau pergi ya silahkan. Tapi pastikan kamu memang sudah masuk di sana. Kemudian kamu ngajuin cutimu. Nah, resignmu, selagi kamu udah menunggu masa habismu itu, biasanya kan masih ada cuti-cuti sisa-sisaan gitu kan. Nah, itu kamu pakai waktunya memang biasanya diminta untuk perusahaan untuk bisa handover ke temenmu yang lain atau sampai perusahaan menemukan orang. Jadi ada waktu 1 bulan perusahaan cari orang, kamu masih bisa handover kerjaanmu ke orang yang baru. Harusnya attitude-nya seperti itu ya ketika mau resign gitu. Bukan kayak di drama-drama, kamu mau resign emosi misalkan sama temenmu, terus kamu langsung nggak masuk ke kantor. Kayaknya nggak kayak gitu sih cara mainnya. Itu sih siapa? Maria Ovi. Bagus sih Ah, pertanyaannya. banyak ya Kak ya pertanyaannya. Baik, terima Iya. kasih buat Mm-mm. Kak Agnes jawabannya dan juga terima kasih buat Yose dan juga Ovi dan juga Kak Angel yang telah menanya pada malam hari ini. Mungkin aku review kembali ya dari ketiga pertanyaan ini. Ini kan tadi udah banyak banget yang nanya ya. Jadi intinya mungkin lebih ke mengenal atasan juga ya Kak ya. Perlu juga mengenal Pasti. atasannya seperti apa. Ketika Mm-mm. atasannya komunikatif mungkin bisa diajak discuss juga gitu ya Kak. Mm-mm. Oke, baik teman-teman, kita sudah ada di penghujung acara nih ya. Dan sebelum menutup acara pada malam hari ini, mungkin aku minta buat teman-teman semuanya kita on cam bersama-sama menggunakan virtual background untuk dokumentasi gitu. Jadi aku minta buat teman-teman mohon bantuannya untuk on cam ya. Kita akan ada sesi dokumentasi. Yuk on cam yuk mas-mas yang ganteng, mbak-mbak yang cantik. Ya, kita on cam ya. Karenina, Pipit, Daniel Monitor. Waduh. Yuk teman-teman yang belum on cam, mungkin bisa on cam dulu ya. Yang bisa on cam, silakan untuk on cam. Kita akan ada sesi dokumentasi. Hai. Hati-hati Nova. Kamu di jalan hati-hati. Ya, thank you. Ayo teman-teman yang lain, Nova aja yang di jalan on cam nih, yuk. Yuk teman-teman, mas-mas dan mbak-mbak. Oke.
Mungkin Mas Daniel sudah siap untuk fotonya atau Mbak Pipit? Oke, oke. Aku hitung ya. Oke. 1, 2, 3. Sebentar buat batch 2. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih buat Kak Agnes Puspitasari ya yang telah sharing banyak banget pengalamannya ya selama kuliah sampai saat ini bekerja, sangat insightful buat kita semuanya dan semoga dapat semangat juga buat kita buat kedepannya bisa bekerja gitu ya seperti Kak Agnes gitu dan juga buat teman-teman semuanya kita harus tetap semangat ya kita masih kuliah dan juga jangan lupa untuk tetap apa ya belajar juga gimana besok siap-siap bekerja itu seperti apa gitu. Jadi punya gambaran besok itu bekerja seperti apa begitu. Oke teman-teman, aku mau ngucapin terima kasih khususnya buat Kak Agnes Puspitasari Terima yang telah kasih. sharing-sharing. Iya, terima kasih banyak Kak. Semoga Kak Agnes semakin sukses ke depannya ya kan Kalian dan juga ya. doakan ini adik-adiknya masih harus tetap berjuang ya Iya, gitu dan harus lulus tepat waktu ya teman-teman. betul betul Ingat kalian sekali punya kuota. Jangan sampai kalian egois sih buat habisin kuota gitu ya. betul. Baik, terima kasih juga buat peserta Karir Insight pada malam hari ini. Terima kasih semuanya. Semoga kita bisa bertemu lagi di Karir Insight batch berikutnya. Terima kasih. See you Masih semuanya. selamat Bu Dani, malam, selamat istirahat. terima kasih semuanya.